Cuy, balik lagi bersama gue di konten yang membosankan dan tidak bermakna. Apa kabar semua cuy? Semoga baik-baik aja ya. Biasa ya kan? Mungkin lu semua udah pada tahu ya, kalau gue sempat mengupload konten di YouTube, cuman sayangnya gue harus take down karena terjadi copyright. Terus ini malam gue tuh gak bisa tidur, gak bisa tidur kayak cerita gitu gue ya. Tapi iya, gue gak bisa tidur karena begadang ya kan. Terus apa ya, karena nih malam gue jadi kepikiran untuk bikin konten, untuk membuat video ini ya, istilahnya kayak cerita aja gitu, cerita pengalaman pribadi gue. Jadi tuh keluar tadi tuh ya, sekitar jam 9, jam setengah 8, setengah 9 gue keluar nih ya kan. Bikinlah gue keluar nih, banyak dong anak-anak muda ya, entah sekolah, entah udah lulus, entah udah kerja ya. Ini sebenarnya jadi maksudnya kayak ya gue kan sendiri ya. Terus ngeliat orang pacaran gitu kayak sepertinya enak gitu pacaran, cuman enggak deh, enggak gitu. Tapi jujur serius, gue ngeliat orang dari tadi di jalan, pas gue apa tuh, beli makanan gitu lah, beli jajanan lah di depan ya kan, di jalanan depan rumah gue lah, jalan gitu. Gue ngeliatin gitu, kayaknya ini malam kok banyak banget yang pacaran ya, enak banget kan ya punya pacar ya gitu. Pengen apa gitu gue cari pacar gitu biar kayak nggak sendirian gitu, nggak jomblo gitu. Coba balik lagi ke guanya, tuh yang begini kayak sepertinya nanti terus pikir lagi kayak umur gue sekarang tidak pantas untuk pacaran gitu ya kan. Karena memang ya, semua teman-teman gue, semua circle gue yang memang teman dekat gue kebanyakan sudah menikah, tapi gue belum. Terus gue ngeliat orang pacaran, dibilang iri iya, tapi dibilang pengen juga enggak sebenarnya gitu. Terus gue mikir gitu, gue jadi inget yang lama-lama nih, inget pengalaman paling pertama kali gue kenal perempuan. Gue kenal perempuan itu di mana ya, gue lupa lagi ya. Gue kenal perempuan lah, adalah gue kenal perempuan, tapi pertama kali gue kenal dia, gue tidak kenalan duluan. Jelas lah, orang kayak gue nggak mungkin kenalan duluan tuh, nggak mungkin. Malu, satu malu, muka pas-pasan. Tuh kalau mau kenalan sama perempuan tuh kayak udah sadar diri duluan gue itu. Intinya gue pernah satu ketika gue kenal perempuan, belum nih, baru dekat gitu, maksudnya kayak deket aja lah. Terus gue gini, gue deketin nih, gue pertama kali kenalan gue datang ke WA duluan nih. Dulu apa ya, dulu WhatsApp ya, iya WhatsApp gitu. Gue WhatsApp dia, gue chatin terus segala macem ya kan. Cuma saat itu gue nggak terlalu banget full gitu chatannya, kayak lu 5 menit balas, 5 menit balas, enggak. Jadi kayak segang gitu, setengah jam balas, setengah jam balas. Bukan sombong aja, bukannya gue sombong atau gue sok-sok ganteng, enggak gitu. Gue sadar diri gitu, gue sadar diri saat itu pas kenalan perempuan tuh. Gue sadar dirinya kayak kok bisa ya, kok ada yang mau deket sama gue gitu, padahal kayak anjing udah muka pasaran emang dia mau sama gue gitu. Kayak gimana sih, kayak gue sadar diri banget gitu, padahal kan gue maksudnya kayak ya kan kita baru deket ya kan, baru temenan lah ya, salah temenan kan. Semua perkenalan itu pasti diawali dari temenan dulu, jalan dulu, main dulu ya kan. Terus gue mikir kayak enggak lah, gue bukan mikir sih, maksudnya kayak
DM inian ya kan, saling follow ya, Facebook, Instagram. Gue udah punya Instagram, cuma dia nggak main Instagram, dia mainnya Facebook. Terus gue save nomornya, gue udah pasti nge-save nomornya ya. Cuma gue disclaimer dulu, waktu gue kenalan sama dia, gue tuh nggak kenalan duluan, jadi dia tuh yang kenalan duluan ke gue nggak tahu dia dapet nomor gue dari mana. Terus kita kenalan segala macem, jalan ya kan, temenan tuh, biasalah temen, semua berawal dari temen. Makanya kalau lu pasangan lu, entah perempuan entah laki entah cewek, ketika lu ngomong itu cuma temen ya, kita hubungan juga berawal dari temen gitu. Emang agak sedikit panas, sorry cuy, mau panas, emang agak panas banget, gak tau kenapa. Terus jalan lah ya, seminggu jalan, gua karena gue ngerasa kok dia perhatian apa segala macam, gue gas, gue tembak kan. Gue nyatakan lah ya kan, saat itu gue nyatakan perasaan gue yang menurut gue kayaknya sih, kata gue kayak wah gue ditolak sih, gue ditolak sih. Ternyata enggak. Di saat itu, di versi itu, gue tidak ditolak, gue diterima. Kita jalan segala macem, dia kenalan sama keluarga gue kenalan juga sama bokapnya, orang tuanya dia segala macem. Sampai pada di titik akhirnya gue tahu latar belakangnya dia, gue tahu mainnya dia sama siapa aja segala macem. Dan menurut gue pas pertama kali itu gue seneng banget, asli gue seneng banget kayak anjir nih gue punya cewek nih gitu. Gue punya cewek nih, gue punya pacar nih anjing. Cuman kayak pacaran tuh kayak gimana gitu ya, maksud gue kayak gue kan orangnya apa ya, di saat itu tuh gue mikir kayak anjing lah, muka jelek kayak gue masa iya sih gitu punya pacar, itu kan nggak mungkin gitu. Bukan karena gue so ganteng, enggak, gue tuh sadar diri ya. Lo rata-rata gue tuh paling goblok tuh ketika kenal sama perempuan tuh begitu. Gue ngasih tahu aja, gue disclaimer dulu, ketika gue kenal perempuan tuh gue begitu. Gue tuh agak apa ya, malu cuy, sebenarnya malu waktu pertama kali kenal perempuan tuh gue malu banget, karena menurut gue mana ada sih perempuan yang mau nerima lo gitu kan, nggak mungkin. Terus akhirnya berjalan berapa bulan, karena ada satu masalah dan bermasalah mulu, berantem mulu segala macam, gak cocok. Gue sama dia sama-sama keras, gue sama tuh perempuan sama-sama keras, kira pisah dengan kata berpisah. Terus kayak lu ketika momen yang paling gue ingat tuh ketika gue lagi PDKT, atau lu mungkin yang semua nih pernah ngalamin PDKT tuh, kayaknya kayak enak ya PDKT gitu, kayak WA cepet balesnya. Terus kayak waktu PDKT tuh berantem tuh nggak sampai dikit-dikit berantem gitu. Menurut gue kayak kok bisa ya gitu. Waktu PDKT kayaknya berantemnya nggak begini tuh, maksudnya jarang lah gitu, konflik tuh jarang dalam sebuah hubungan ya. Cuman kalau menurut gue kayak kok bisa ya gitu. Pas di dalam pacaran kok berantemnya maksudnya yang begini salah, yang begitu salah. Terus gue ngerasa kayak ini kok nggak beres gitu hubungan gue, kok kayak kenapa sih gitu, maksudnya kayak kenapa sih setiap PDKT atau lu deket dulu sama cewek tuh kayak serasa kayak enak, nyaman gitu. Terus giliran udah jadi pasangan tuh kayak kok jadi egoisnya keluar. Itu baru sedikit gitu, gimana nanti, maksudnya kayak ini gimana nanti kalau jadi lu sama gua itu jenjang yang serius gitu. Segitu apa ya, maksudnya kayak kok bisa segitunya gitu, maksudnya ya pokoknya begitu dah. Istilahnya kayak PDKT sama pas udah jadian tuh kayak beda banget gitu. Ketika gue PDKT kayak gue apapun yang membuat gue nggak pengen nih membuat dia marah gitu, dia juga nggak pengen ngebuat gue marah.
Jadi kayak kita saling mengerti, kita saling ngertiin, saling terima, memaklumin, terima apa aja segala macam. Cuma gini pas udah jadian, udah jadi nih pacar gitu, kok malah egonya keluar, marah, terus emosionalnya juga keluar, kita sama-sama nggak bisa ngatur emosi segala macam. Terus sampai pada saat itu ya menurut gue kayak gue nggak bisa gitu, udah nggak bertahan, ini toksik buat gue. Coba balik lagi, pas di saat itu tuh gue mikir punya pacar enak memang ya, ada yang nyemangatin setiap pagi, ada yang ngingetin lu makan, tapi jangan ngingetin doang, seenggaknya kan bawain gitu GoFood ya kan, sekarang kan gitu ya kan. Makan malam juga kesehatan, sakit pasti lu yang nonton begini, atau mungkin lu semua yang mungkin gitu yang sekarang masih pacaran gitu ya, nah, pasti gitu loh, ada beberapa hal yang memang lu sebenarnya pengen gitu, lu punya kayak gitu, punya semangat hidup, punya penyemangat, punya apa ya, istilahnya ya pokoknya setiap pagi yang membuat diri lu, hari-hari lu tuh nyenengin, hari-hari lu tuh kayak ini gue tuh seneng banget gitu. Tapi ya pas giliran pas udah pacaran kok konflik mulu, kok berantem mulu gitu. Itu buat gue kayak rasa kok bisa itu ya, kenapa ya gitu, giliran lu jomblo, lu sendiri nih kayak sekarang kayak gue gitu sendiri, pengen punya pasangan, tapi dia udah punya pasangan apa berantem mulu, dikit-dikit berantem, dikit-dikit ego, dikit-dikit apapun lah itu, hal-hal yang menurut gue sebenarnya tuh nggak harus jadi masalah gitu. Terus gue pernah bukan apa ya, maksud gue kayak gue cerita begini tuh gue nginget diri gue, maksud gue bukan nginget sih ya, gue kepengen gitu, mungkin gue kepengen punya, cuman dalam lingkup gue sekarang ya, di umur gue sekarang udah bukan lagi pacar nyarinya, udah bukan lagi nyari pacar, tapi nyari yang memang bener-bener lu fokus serius itu. Cuman yang sekarang nih gue cerita sama lu semua tuh pengalaman lu, entah lu atau gue atau entah siapapun lah di luar sana yang nonton ini, relate gak sih gitu, maksudnya kayak dulu pas lu PDKT lu tuh selalu saling maklumin, entah pasangan lu maklumin lu atau lu yang maklumin dia segala, entah dia telat kek, dia terlalu lama dandan, atau mungkin dia telat jemput segala macam tuh dimaklumin gitu. Tapi ketika itu sudah pacaran dan sudah beberapa bulan, gue seberapa bulan, nah bertahun, nah istilahnya udah 6 bulan atau setahun tuh ada rasa yang namanya kayak emosi, telat jemput pasangan lu, cewek lu ngambil, entah telat jemput, entah cewek lu nggak bisa keluar dan dia lebih milih main teman-temannya, lu marah. Itu kayak gitu, padahal lu pas PDKT itu nggak begitu gitu, maksudnya kayak ya udah lu mau main sama teman silahkan, lu mau jemput gua lama atau cepet juga gua nggak masalah kan, gua masih bisa nunggu, saling maklumin gitu lah. Entah sih gue nggak tahu ya ini relate atau tidak ya, cuma begitu dulu gue tuh begitu dulu, sampai pada akhirnya terus kayak tadi gitu gue ngeliat orang-orang pada jalan gitu sama cewek, sama pacarnya lah, sama ini sekarang ada tuh kayak gue pengen, cuman di situasi gue sudah tidak ingin lagi pacaran, males, capek bro, capek ya, satu capek, nah, yang kedua ini gue mau ngurangin dosa gue udah kayak bener anjing sebenarnya, cuman emang iya gue mau ngurangin hal-hal buruk dalam hidup gue, maksudnya gitu. Kalau emang ada yang pas ya udah lamar gitu, selesai. Entah yang gue nggak tahu lah, pokoknya mah kalau sekarang gue berpikir ya udah cari duit yang banyak, nabung ya kan. Terus, karena kan wanita juga ngeliat ekonomi, apalagi
bukan sekadar wanitanya doang, maksudnya kayak ya ada beberapa hal memang di harus melihatnya itu ekonomi, makanya lu harus kerja keras untuk bisa ya membawa wanita impian lu pulang bersama diri lu secara halal gitu. So, gua kalau ingat-ingat dulu pacaran tuh ya kayak seenak itu kali ya anjing ya. Kamu udah makan belum ya, kamu lagi sakit ya, minum obat ya, gini itu kayak sekarang tuh ya aku pengen ya gitu, cuman gue udah nggak di fase itu, gitu. Ya masa iya lu umur berapa terus lu umurnya udah mau jalan berapa tahun lagi lu mau jalan kepala 3 tapi lu kayak maunya pacaran lu kan nggak mungkin kan. Maksudnya kayak dulu tuh pacaran tuh begitu gitu, gue pernah pacaran begitu gitu, romantis, terus kayak lu kayak ada lah tadi pasangan gue lagi jajan, gue lagi lihat tuh ceweknya suapinin makanan tuh, cowoknya lagi bawa motor suapin makanan ya kan, terus gue kayak ngeliat diri gue yang dulu gitu, kayak anjing gue pernah begitu lagi, mantan gue begitu, maksudnya kayak gitu. Terus ada lagi pas gue lagi ngantri makanan jajanan di depan, ada gini ya, mau yang mana ini, terserah. Terus gue nginget gitu kayak ini juga sama, ini mah kayak gue yang dulu gitu. Gue setiap jalan sama pasangan gue pasti jawabannya terserah, aku mah ikut aja gitu. Tapi kira mau makan ini dia kagak demen ini gitu, kayak anjing lah gitu. Gue jadi inget itu, maksudnya kayak apa ya gitu. Sekarang tuh kayak anjing gue pengen punya pasangan, cuman gue tidak apa ya, sudah tidak ada di siklusnya, di situ udah nggak ada, gue nggak ada untuk pacaran apa segala macam, udah nggak mungkin gue udah nggak main bro yang begitu udah nggak main gue mau pacaran. Cuman gue kayak kalau ngeliat orang tuh kayak ngeliat diri gue gitu yang dulu, nah kan kayak anjing ini romantis banget gitu anak zaman sekarang pacaran ya suapinan segala macem, terus ya romantis apa segala macem ya kan. Gue dulu nggak pernah ya namanya makein perempuan atau pasangan gue tuh helm tuh nggak pernah gue pakai gitu. Terus gue ngeliat ada seorang pasangan ya, lakinya itu makein helm, ceweknya tuh kayak romantis begitu anjing ya. Terus kayak ya aduh bangsat, gue nggak begitu gitu, maksud gue kayak kok bisa ya gitu ya. Terus ada gue suka tuh scroll ini tuh apa sih media sosial, Instagram segala macam, gue ngeliat anjing ini sekarang zaman sekarang tuh begitu ya, kok enak gitu scroll dikit udah ini ya apa sih, udah romantis banget. Entah gue nggak tahu romantisnya semana, cuma menurut gue yang paling romantis itu adalah ketika lu bulan kemarin kan ada yang namanya, kalau mungkin banyak pasangan, gue tidak merayakan sih, gue tidak lakukan itu gitu. Banyak tuh bulan kemarin ngasih coklat seromantis itu, cuman kok ya balik lagi ya, namanya hari semua orang punya harinya masing-masing ya, terserah fine gitu. Cuman yang menurut gue segitunya kah romantisnya sampai kok gue nggak begitu ya, ternyata circle gue memang nggak begitu gitu, circle gue tidak seperti itu. Gue juga tidak, gue ngeliat anak zaman sekarang pokoknya anjing kok bisa ya romantis bangsat, gue tidak itu. Makanya kalau gue ngeliat tadi gitu di depan jalan ada yang makein helm ceweknya, terus ada yang ceweknya nyopinin cowoknya, itu kayak anjing lu ngelakuin begitu depan muka gue, kayak gue iri iya, tapi gue pengen nyari juga gue nggak pengen. Gue tuh kayak gimana ya, gue pengen punya
ya gue pengen punya, tapi diri gue nggak pengen, tapi hati gue pengen. Ketika pikiran gue pengen, hati gue nggak pengen, kan nggak sinkron tuh hati sama otak ya kan. Cuma balik lagi kan, semua tergantung gue. Terus menurut gue sampai seromantis itu gimana? Terus ada yang beberapa hal yang nggak bisa gue contoh dari, yang nggak bisa gue ikutin dari orang lain adalah ketika lu punya hubungan yang bisa bertahan lama, itu yang nggak bisa. Sampai saat ini, detik ini, gue belum pernah nemu, atau mungkin nggak ada pasangan yang memang bisa gitu bertahan. Gue bertahan sama dia tuh sampai bertahun-tahun, entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nggak ada men, nggak ada kata tuh gue tuh bertahan segitunya tuh, itu nggak ada men. Gue rata-rata tuh paling lama tuh setahun, habis itu putus, beberapa bulan gak kontak, terus kontekan lagi, balikan lagi, dan itu begitu gitu loh. Ada kali 4 kali 5 kali balikan mah gue nggak hitungin juga, gue nggak peduli juga waktu itu. Cuma gitu maksudnya, kayak pas di saat emang gue pernah pacaran, gue pernah putus, ketika gue balikan, gue sistem otak gue berubah. Itu yang dulunya gue respect, terus kayak sekarang enggak gitu. Udah tuh kayak nggak ada gitu, gue nggak bisa gitu. Gue nggak bisa, ya gue bisa oke berbohong depan perempuan, gue bahagia sama lu begini tai kucing sama gue mah ya, gak bisa men. Prospek gue sudah berbeda, pola pikir gue udah beda ketika gue balikan lagi sama orang yang sama di saat itu, yang membuat gue hancur atau apapun itu. Sampai detik ini gue pasti bakalan berpikir kayak enggak, udah berbeda pemikiran gue, pola pikir gue beda, cara gue memperlakukan dia sudah tidak seperti dulu gue memperlakukan dia. Ya pokoknya kayak anjing sih sebenarnya sih, kayak flashback banget ini, konten bangsat emang flashback banget gue jadinya. Pokoknya begitu dah. Gue tuh kalau ada cewek gitu, ada pasangan, terus gue deket sama dia, yang pertama kali bukan karena gue deket, gue jarang ngechat perempuan, atau mungkin gue jarang ngechat cewek itu bukan karena gue sok ganteng, atau mungkin gue punya banyak cadangan perempuan, enggak men, enggak. Nih ya ciwi-ciwi tolong ya, dengerin ya. Gue bukannya sok ganteng atau gimana, gue cuek atau gimana, bukan begitu. Gue tuh sadar diri coy, sadar diri gue neng. Gue tuh jelek banget anjing, seorang jelek kayak gue tuh udah di mata perempuan biasa aja, nggak ada bagus-bagusnya. Ya gue sadar diri dong, gue nggak bisa menghina muka gue begini, emang udah ceritanya begini kan. Cuma kan perempuan mandangnya fisik ya kan, perempuan mandang fisik, mandang materi, mandang alas segala macam, tetek gue dipandang sama dia. Terus kalau muka gue kayak begini gitu, yang menurut orang pasaran apa segala macam, ya gue bisa api gitu. Makanya mendingan gue nggak ada di situ, gue nggak ada di kontrol gue nggak tahu gimana, bukan kontrol sih, maksudnya kayak gue nggak mungkin pede banget gitu deketin lu tuh, nggak mungkin gue pede gila gitu maksudnya kayak gue kenalannya nama gue ini. Terus besokannya terus kayak jadian gue WA gitu, terus jadian gitu, nggak bisa, gue nggak begitu. Gue tuh kalau deket sama perempuan, serius gue deket sama perempuan ini, gue nggak bisa WhatsApp dia kayak intens banget untuk deket batam dia tuh nggak bisa. Alah anjingnya banget. Flashback gue bangsat ya, nggak bisa gitu. Gue nggak bisa men, gue nggak bisa kayak begitu gitu. Maksudnya ya zaman sekarang perempuan yang gue temuin isinya mandang ini mandang itu, minimal ini minimal itu, ya gue nggak mau gue mundur dong. Buat apa gitu, maksudnya kayak gue kan nggak punya apapun ya,
Gak ada yang bisa gue banggain dari diri gue, gak ada yang bisa apa sih mau dibanggain dari gue gitu kan. Kayak gue masih susah, gue kerja dong tapi hasil nggak ada. Itu kan kalau kata orang begitu. Cuma kan orang tidak tahu saya gitu. Kalau orang tahu saya mungkin dia tahu beban hidup gue berarti gitu cuy. Mungkin kayak gimana ya, kok bisa gitu. Kadang-kadang gue suka nanya kok bisa ya lu langgeng bisa kayak dulu lah sebelum teman-teman gue pada nikah sama istrinya, sama ceweknya yang sekarang udah jadi istri gitu. Gimana sih caranya langgeng, gimana sih caranya lu bisa dapat, lu bisa kenalan sama cewek terus lu cewek itu mau sama lu, dia mau bertahan sama lu, dia nerima lu apa adanya segala macam. Tapi belum ada jawabannya. Maksudnya udah ada sih jawabannya, ada, cuman tidak relate dengan gue itu, nggak relate, gue tidak relate. Makanya gue mikir kok bisa gitu ya, tapi nggak relate ya. Jawabannya ya kan kalau gue nggak relate kan gue males ya sebenarnya dengerin. Cuma nggak relate, cuman ya dengerin aja lah karena dia teman gue kan. Gue itu jadinya menurut gue kayak gue harus cari sendiri kenapa ini gue nggak bisa langgeng. Kenapa sih gue tuh punya cewek, atau kayak gue pengen nyari perempuan tuh, gue nyari perempuan tuh yang simple aja. Kenapa sih gitu, lu mandang ini mandang itu, lu harus minimal ini minimal itu. Capek. Kalau lu mau diterima apa adanya ya lu harus terima cuma apa adanya, terima pasangan apa adanya gitu. Terus ya agak sedikit gak nyambung sama cerita gue ini sebenarnya, cuman gue seperti itu gitu. Pengalaman gue intens gue selama ini tuh kayak gitu. Kenapa gitu, kok bisa ya orang-orang langgeng buat pacaran romantis kok gue kagak. Itu kadang-kadang kayak kok temen gue bisa ya kenalan sama cewek ini tapi kok gue nggak bisa gitu. Sebelum gue kenalan sama dia gue sadar diri kak. Udah mau pas-pasan, bukan mau menghina Tuhan nih ya, soalnya cewek zaman sekarang mandangnya fisik nih, jelek dikit nggak mau. Terus cowoknya naik motor ini nggak mau, maunya naik motor yang ngono gitu ya. Terus tuh dikit-dikit lagi cewek mandangnya jajannya, minimal kita nongkrongnya ini, jajannya ini, begini kucing gitu. Gue stres gitu ya. Cuma balik lagi terserah sih cuy ya. Ini cuma cerita gue sedikit doang dari gue, pengalaman gue pribadi. Gue cuma kayak pertanyaan, gue cuma hanya menjelaskan diri gue, bukan menjelaskan sih, gue menceritakan diri gue dan sekaligus gue mau menjelaskan pada cewek-cewek yang dulu mungkin bilang katanya lu cuek banget, atau mungkin pada mantan gue ya yang dianggap kayak lu tuh nggak pernah ya balas WA gue cepet begini. Gue bukan nggak mau balas WA lu cepet, gue sadar diri ketika memiliki hubungan sama perempuan ya apalagi cantik ya, itu gue sadar diri parah pak, tingkat dewa itu. Gue harus sadar diri parah sampai kayak masa gue pantas nih. Tapi ya begitu sih ya cerita gue sedikit. Pokoknya nanti ada part 2 nya dari cerita gue ini, pengalaman gue dulu pacaran terus sampai kenapa gue sekarang tuh kayak kok bisa gitu, orang-orang pada pacaran lewat depan muka gue tuh kayak begitu gitu ya. Pokoknya pantengin ya, bakal ada episode kedua. Oke, see you next time.